Selamat siang semuanya. Saya Wernanda Sihombing dari eh, kelas Kewarganegaraan Kode G133 UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya akan memandu kita semua dalam sosialisasi kita yang berjudul Kesadaran Politik Menjelang Pemilu 2024. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai sosialisasi kita, link pretest sudah di-share kepada teman-teman semua di obrolan grup rapat. Silakan teman-teman bisa akses link pretestnya. Jadi mohon bantuan dari teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini mungkin bisa untuk mengisi pretestnya sebelum kita akan mulai sosialisasi kita siang hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:16, kita akan mulai sosialisasi kita. Saya akan share screen. Monggo. Oke, jadi teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas tentang kesadaran politik menjelang Pesta Demokrasi 2024. Oke, slide selanjutnya. Boleh. Nande, slide selanjutnya. Oke. Jadi yang pertama, apa sih asas luber jurdil itu? Jadi yang luber itu lebih ditekankan ke pemilih, di mana langsung ialah pemilih memilih secara langsung pilihannya, kemudian umum ialah dilakukan secara serentak. Kemudian ada bebas, ialah tidak ada indikasi pengarahan ke calon tertentu. Jadi kita bebas dalam memilih tanpa ada paksaan atau ketentuan-ketentuan untuk memilih calon pemimpin. Terus kemudian ada rahasia, ialah pemilih menjaga kerahasiaan. Jadi teman-teman setelah melakukan pemilihan umum harus menjaga kerahasiaan itu ya. Terus selanjutnya, ada jurdil, jadi jurdil ini penekanannya untuk peserta atau kontestan, panitia, lembaga pemilu, dan pemerintah, yang dalam hal ini pemilu dilaksanakan secara jujur, jadi tidak boleh ada kecurangan. Terus kemudian ada adil, artinya semua pemilih, walaupun kontestan pemilih maupun kontestan memiliki hak yang sama. Walaupun sistem ini diterapkan di Indonesia, ternyata masih banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam pemilu. Selanjutnya, selanjutnya ada implementasi asas luber jurdil. Yang pertama, itu ada penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yakni rakyat memilih langsung kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang kedua, pendataan warga berusia 17 tahun atau yang sudah menikah. Jadi setiap warga yang berusia 17 tahun atau yang sudah menikah itu memiliki hak pilih yang sama. Yang ketiga, tanpa paksaan. Jadi setiap warga memiliki kebebasan dalam memilih tanpa paksaan. Kemudian yang keempat, penggunaan bilik suara. Jadi tidak diketahui siapa yang dipilih oleh para pemilih. Selanjutnya, yang kelima itu pemilihan kandidat. Tidak ada paksaan dalam penetapan kandidat pemilu. Dan yang terakhir kesetaraan suara. Jadi setiap suara yang diberikan terhitung satu suara tanpa memandang status jabatan atau lainnya. Oke, selanjutnya ada kesadaran politik ya. Pertama, perlu diketahui arti dari kata politik sendiri memiliki makna setiap usaha atau tindakan dalam mencapai tujuan. Sedangkan secara definisi, kesadaran politik berarti pemahaman, pengetahuan, dan perasaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Lalu, jika dilihat dalam dunia politik, arti dari kesadaran politik ialah kesadaran dari setiap individu dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contohnya seperti mengikuti pemilu dan mau memahami perkembangan dan berjalannya politik di Indonesia. Selanjutnya, mengapa kesadaran politik itu penting? Kesadaran politik penting karena memiliki tujuan untuk bisa menjadikan warga negara itu lebih aktif, cerdas, dan responsif dalam kegiatan demokrasi dan juga memberikan partisipasi dengan baik. Selanjutnya,
Oke, mengapa kesadaran politik itu penting? Yang pertama ada partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Yang tanpa kehadirannya, program pembangunan serta proyek-proyek yang telah direncanakan oleh pemerintah ini akan gagal. Yang kedua ada masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Yang ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Selanjutnya, oke, apa dampak dari rendahnya kesadaran politik? Yang pertama adalah penurunan partisipasi politik. Dan ini bisa kita lihat kalau ada kegiatan pemilu, banyak dari masyarakat yang memilih untuk golput atau golongan putih. Ini menunjukkan adanya penurunan dalam partisipasi politik. Akibatnya, akan sering terjadi kasus-kasus jual beli suara dalam proses pemilihan ini. Jadi pasangan calon yang kita pilih ini enggak sepenuhnya hasil dari pilihan masyarakat, atau mereka ini memilih jalan curang untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Yang kedua ada kebijakan pemerintah yang satu arah. Masyarakat ini tidak paham dengan kebijakan dan menganggap bahwa kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat ini hanya menguntungkan mereka atau pihak-pihak tertentu. Karena kita sebagai masyarakat tidak dilibatkan langsung, karena juga rendahnya kesadaran untuk ingin tahu apa yang terjadi dalam proses ini. Yang ketiga, ada kecurangan dalam struktur pemerintahan. Seperti yang disebutkan pertama, ini menunjukkan bahwa kecurangan yang terjadi ini karena masyarakat tidak peduli. Seperti tingginya kasus korupsi, masyarakat tidak ingin tahu bagaimana anggaran yang ada ini disalurkan dengan baik atau tidak. Kita hanya menuntut kalau kita mendapatkan kebijakan, kita menerima suatu kebijakan itu hanya berdasarkan apa yang pemerintah buat dan kita tidak peduli. Jadi saat proses berjalannya kebijakan ini menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Itu tadi penyampaian materi tentang kesadaran politik dan juga azas luber-jurdil dari kelompok kami. Saya kembalikan ke MC. Itu tadi pemaparan materi dari kami, sosialisasi mengenai kesadaran politik itu menjelang Pesta Demokrasi tahun 2024. Nah, aku mau tanya lagi nih, gimana sih sebagai mahasiswa baru, ya kita terhitung baru ya karena masih tahun pertama, sebagai mahasiswa baru yang baru pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 2024. Lalu tanggapannya gimana sih setelah dengar sosialisasi ini? Apakah kesadarannya meningkat atau malah menurun? Malah menurun artinya malah oke, aku nggak peduli nih. Nah, kalau gitu aku mau tanya ke Diah Tiara, gimana tanggapannya? Oke, jadi tanggapan aku sebagai mahasiswa baru yang belum pernah ikut coblos pemilu mengenai sosialisasi ini tuh menurut saya itu sangat membantu ya. Soalnya itu kan kita kan nggak pernah tahu sistemnya kayak gimana. Mungkin kita cuma tahu itu kayak dari TV atau dari berita-berita karena kita kan nggak pernah apa namanya ikut secara langsung buat coblos gitu ya. Jadi menurut saya melalui sosialisasi ini seenggaknya kita itu tahu langkah-langkah serta em, apa kayak proses maupun em, apa aja sih yang harus kita tahu tentang pemilu 2024, apalagi kan soalnya kan bentar lagi pemilu ya tahun depan itu. Jadi kita itu yang saya tangkap dari sosialisasi ini tuh pertama itu kita nggak boleh yang pasti nggak boleh ini ya golput. Jadi kita harus cari tahu dulu calon siapa yang bakal
ikut nantinya yang akan kita coblos. Terus jadi dengan kita mengetahui ini tuh bukan minat sih, lebih kayak adanya peningkatan karena kita sudah tahu gitu. Kita udah tahu apa yang bakal dilakuin dan apa-apa aja yang ada di dalam pemilu ini. Jadi kayak ada peningkatan gitu, bukan bukan penurunan kayak gitu menurut saya. Oke, siap. Mantap banget jawaban tanggapannya. Oke, sebelum kita beralih ke agenda kita selanjutnya, aku mau memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin ingin memberikan pertanyaan atau mungkin yang masih kurang paham nih tentang apa sih kesadaran politik itu, apa sih gimana sih kesadaran politik itu mempengaruhi kita secara tidak langsung maupun secara langsung. Monggo Julia, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya terkait adanya masyarakat yang tidak peduli dengan adanya politik di Indonesia. Mm-mm. Eh, menurut menurut kalian bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi politik selain melalui seminar-seminar ataupun melalui sosialisasi seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan lain mungkin. Dari aku mau tanya. Oke, Mbak Leta, monggo. Eh, ini kan kita ngomongnya soal generasi muda ya. Generasi muda kan kalau di era-era seperti ini kan punya pemikirannya sendiri ya. Nah, menurut teman-teman nih, upaya apa yang kira-kira bisa diterima oleh kita sebagai kaum-kaum muda supaya memiliki kesadaran politik gitu loh, menjelang pesta demokrasi. Karena kan nggak menutup kemungkinan ya, eh, orang-orang yang golput itu justru ada didominasi oleh generasi-generasi muda gitu loh, yang punya pemikirannya sendiri gitu. Jadi pada intinya pertanyaannya adalah upaya apa yang bisa dilakukan eh, terhadap generasi-generasi muda supaya supaya lebih sadar terhadap politik gitu loh, apalagi menjelang pesta demokrasi kan 2024 gitu. Makasih. Oke, terima kasih. Aku izin menjawab pertanyaannya Julia. Jadi menurut kami tuh caranya kayak bisa aktif dalam bermedia sosial. Soalnya kan kita kan sebagai anak muda pastinya kan nggak terlepas sama media sosial ya, maupun bisa dari Twitter, Instagram, Facebook. Facebook mungkin udah jarang sih, kayak TikTok juga itu kayak gitu. Dan kita itu ada kesadaran buat mau mencari tahu perkembangan yang terjadi, dan dari info-info yang kalian dapatin itu, dari info-info yang kita dapetin itu, kita bisa diskusin bersama buat nentuin jawabannya yang itu. Kira-kira menjawab nggak? Ya, menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tiara, terima kasih Mbak Julia atas pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Zahra, mungkin mau menjawab pertanyaan Mbak Leta. Oke, untuk jawaban dari Leta, jawabannya kurang lebih sama. Kita harus aktif dalam kegiatan sosial ini. Ini kan zaman digital ya, kita bisa aktif dalam media sosial, mau mencari tahu, dan juga kita juga bisa mencari dari buku-buku. Tapi ini mungkin memang tidak kita perlu masukan dari orang lain, jadi membuka forum diskusi dengan teman-teman, atau kalau kita ada di kelas, kita bisa tanya dengan dosen, sehingga apa yang kita pikirkan ini lebih terarah. Jadi intinya kita bisa mendiskusikan apa yang terjadi dalam kegiatan politik ini dengan teman-teman kita semua. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, post-test sudah di-share lewat obrolan grup rapat. Mungkin teman-teman bisa mengakses link post-test tersebut dan mengisinya kembali. Kami dari kelompok 3 dari Kewarganegaraan G133 UPN Veteran Jawa Timur mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman semuanya. Selamat siang dan salam sehat.